Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Renungan hari ini berjudul Karunia Pemberian Allah, ditulis oleh Elysian Kieda. Sahabat ODB, dalam sebuah pertunjukan yang menyayat hati berjudul Pilgrim the Musical, Leisa berdiri di depan area khusus untuk rekan tuli dan dengan menggunakan bahasa isyarat secara ekspresif yang menerjemahkan pertunjukan tersebut. Pertunjukan musikal yang didasarkan dari buku The Pilgrim's Progress karya John Bunyan berbicara tentang perjalanan iman seorang pria yang sangat mengharukan. Begitu pula dengan cara Leisa membawakan penerjemahannya. Ketika ditanya tentang penerjemahannya itu, Leisa berkata, "Aku membantu pertunjukan ini dengan menjadi penerjemah, karena saya berpikir Injil seharusnya dapat diterima oleh setiap orang. Para rekan tuli adalah kelompok yang biasanya terabaikan," katanya. Jadi sungguh menyedihkan bahwa kurang dari 2% rekan tuli di seluruh dunia yang baru mendengar tentang Tuhan Yesus. Leisa menggunakan karunia-Nya agar para rekan tuli dapat mengenal Tuhan Yesus. Sahabat ODB, seperti Leisa kita dipanggil untuk menggunakan beragam karunia dan kemampuan kita untuk menjadi saksi dari kasih Allah dan menarik orang lain kepada Yesus untuk memberi dampak bagi dunia dengan kabar baik darinya. Petrus menulis, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10. Karunia-karunia itu termasuk mengasihi dan mendoakan orang lain. Baik Anda seorang pemberi semangat, pelayan di belakang layar, guru, pembicara, pendoa syafaat, atau memiliki karunia atau kemampuan lain, Allah dapat memakai diri Anda untuk melayani orang lain. Anda hanya perlu meminta, maka Dia akan menunjukkan jalannya. Sahabat ODB, kapan Anda pertama kali mengenal Injil? Lalu karunia apa yang dapat Anda gunakan untuk melayani Allah? Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah aku menemukan cara untuk melayanimu dengan caraku melayani orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silahkan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.